Jadi gini guys, belakangan ya, gue tuh baru menyadari bahwa setiap kali nih gue mengadakan sebuah sesi diskusi, baik itu ketika gue jadi pembicara webinar, atau mungkin di sesi live di YouTube atau Instagram 1%, atau misalkan gue lagi jadi moderator diskusi di grup chat peserta webinar 1% gitu ya, terus gue buka sesi pertanyaan. Selalu aja ada sebuah pola pertanyaan yang muncul, yaitu pertanyaan kayak gini nih, Kak, aku normal gak sih kalau kayak gini? Contohnya tuh mulai dari yang simple kayak, Kak, normal gak sih kalau aku tuh kalau malam ya sering ngerasain kayak gini? Which reaksi gue biasanya adalah, aduh, anak ini tuh kayaknya harusnya konsultasi aja deh, bukan hanya di sini. Sampai modelan, Kak, kalau sebelum tidur aku sering lupa cuci kaki, masalah nggak ya? Which reaksi gue biasanya adalah, what? Hah? Gimana? Percaya deh, pertanyaan kayak gitu, itu tuh sering banget ditanyain ke gue. Dan well, buat menjawab semua pertanyaan itu sekaligus, gue bikin jadi video aja ya jawabannya ya. Jadi besok-besok kalau lu mau nanya ke 1% atau ke siapapun gitu ya mengenai sebuah hal yang kayaknya unik gitu di hidup lu, terus lu penasaran lu normal gak sih? Lu tonton ulang aja video ini ya. Atau kalau ada temen lu nanya gitu ya, udah kasih aja video ini. Oke dong. Sebetulnya, setiap orang itu tuh punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di kepalanya. Tentu saja, pertanyaan tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Jumlahnya juga beda-beda. Dan kecemasan terhadap pertanyaannya tuh beda-beda. Kenapa begitu? Ya sesederhana bahwa manusia tuh emang punya kebutuhan untuk bisa relate sama manusia lain. Dan kalau kita nih punya suatu hal yang ternyata berbeda sama orang lain, rasanya takut aja gitu kan, bahwa kita ternyata nggak bisa relate sama manusia lain. Dan artinya, kalau kita nggak bisa relate sama manusia lain juga nggak bisa relate sama kita. Kayak nggak nyaman aja kan mikir bahwa orang tuh nggak bisa ngertiin kita gitu. Oke, sebelum gue masuk lebih dalam ke materinya, kita bahas dulu dari awal ya. Jadi gini, coba kalian yang nonton video ini bayangin dulu deh, pertanyaan apa sih yang sebetulnya pengen kalian tanyakan soal apa yang kalian alami itu normal atau enggak? It's okay, jujur aja, seaneh apapun boleh, cuma dipikirin aja kok, nggak perlu ditulis di komen. Boleh kayak yang tadi udah gue sebutin ya, atau bahkan pertanyaan yang kayak, Kak, normal nggak sih kalau aku tuh makan Indomie tuh nggak diaduk gitu? Atau, Kak, normal gak sih kalau aku tuh seneng nonton ulang rekaman webinarku sendiri? Oh wait, itu sih gue. Oke, pikirin sebanyak mungkin ya. Gue kasih waktu 15 detik. Pikirin, mulai dari sekarang. Udah? Kebayang? Oke, sekarang coba gue tanya. Susah nggak buat kalian bikin daftar pertanyaan kayak gitu? Nah, kalau kalian ngeklik video ini, terus memperhatikan dengan seksama ya, tebakan gue sih, kalian tuh adalah orang-orang yang ngerasa ngedaftar pertanyaan kayak gitu tuh gampang. Iya nggak sih? Kalau iya, gue minta tolong banget lu like video ini sekarang. Khusus buat video ini ya, hal ini penting. Dan nanti gue bakal jelasin di akhir video, tapi kalau lu ngerasa seperti itu, pause bentar videonya terus like. Oke? Gini, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, biasanya kalian tuh belum pernah menanyakan pertanyaan tersebut ke teman-teman kalian. Makanya, nanyanya di tempat yang kalian rasa nggak akan diketahui sama teman kalian. Ya kan? Mungkin di komen YouTube 1%, atau di sesi diskusi webinar 1%, atau di chat grup peserta webinar 1%, di mana kalian bisa berdiskusi langsung mengenai materi webinar 1% bersama dengan peserta lain dan mentor 1%. Wait, gue malah promosi. Sorry guys, belum waktunya. Atau yang mungkin di akun-akun manifest gitu lah di Twitter. Kenapa? Ya karena tadi kan, kalian tuh takut bahwa ternyata jawaban yang kalian terima adalah ternyata kalian nggak normal, nggak umum gitu kan. Dan teman kalian ya yang kalian tanyain itu jadi mandang kalian aneh aja gitu. Terus yang ada malah jadi digosipin. Kan nggak enak aja gitu digosipin karena dianggap aneh ya. Meskipun sebetulnya simple ya, kayak mungkin sesederhana kalian tuh cuman kalau makan Indomie nggak diaduk gitu. Tetep aja kan kalau digosipin, tahu nggak? Si itu tuh kalau makan Indomie nggak diaduk loh. Oh iya aneh banget ya dia, pantesan aja lah kayak gitu, makan Indomie nggak diaduk gitu kan. Nggak enak aja kan digituin. Gini, gue nggak bisa menjawab satu persatu pertanyaan mengenai kenormalan kalian itu apakah sebetulnya normal atau enggak. Tapi ada satu hal yang bisa gue bilang, yaitu kecenderungan kalian untuk mempertanyakan kenormalan di kalian sendiri itu tuh nggak sehat buat mental dan hidup kalian. Ingat, nggak sehat ya, bukan nggak normal. Karena normal atau enggak itu tuh relatif terhadap lingkungan mana lo ngebandingin. Kalau misalnya gini nih, lo makan buburnya nggak diaduk nih, tapi lo hidup di lingkungan yang semuanya makan buburnya nggak diaduk gitu. Ya lo normal lah di situ kan. Tapi kalau lo hidup di lingkungan lain ya beda cerita kan. So,
Dari go gitu. Itu jawabannya. Lu bisa jadi normal, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti, mempertanyakan kenormalan lo, itu tuh nggak sehat. Jadi gini, ketika kita kerap mempertanyakan diri sendiri, alasannya bisa macam-macam. Bisa jadi lu emang punya hubungan yang nggak dekat sama orang lain. Makanya lu jadi nggak bisa tahu gitu, orang lain tuh sebenarnya gimana sih? Dan lu jadi sering pertanyakan, apakah lu sama dengan mereka? Karena pertanyaan dua arah kan. Ketika lu nanya, apakah lu sama dengan orang lain? Artinya lu juga mempertanyakan gitu, apakah orang lain tuh sama dengan lo? Dan ketika lu nggak punya hubungan yang dekat di hidup lo ya, mungkin lu, keluarga lu, sahabat lu, atau pasangan lu nggak sehat gitu ya, lu jadi nggak bisa tahu itu gitu. Atau mungkin juga karena lu terbiasa hidup dalam kecemasan. Mungkin lu terbiasa disalahkan oleh orang di sekitar lo. Mungkin pernah ada orang toksik yang cukup lama ada di hidup lo. Jadi takut aja gitu buat berbuat kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun bisa jadi drama besar kalau ada orang kayak gitu di hidup lo. Karena ya kalau terbiasa hidup dalam kondisi kayak gitu, tidak normal ataupun tidak ideal, itu kan artinya salah ya di mata orang-orang kayak gitu. Jadi takut banget buat lo kalau ada sebuah hal di hidupnya nggak normal. Takut dianggap salah aja gitu. Nanti jadi drama soalnya. Nah, kalau lo belum tahu definisi orang toksik, lo bisa cek lebih lengkap di video ini nih. Atau paling simpel sih, alasan berikutnya adalah ya lo emang overthinking aja. Coba deh gue tanya, kapan terakhir kali lo bisa diem 5 menit aja tanpa mikirin hal yang ada di masa lalu ataupun di masa depan lo? Ingat nggak kapan? Diem ya, bukan pas lagi kerja atau lagi main game. Ingat nggak kapan? Kalau lo nggak inget kapan terakhir lo melakukannya, kemungkinan besar lo emang overthinking. Nah, 1% juga udah punya beberapa video soal overthinking, lo bisa cek di sini ya nanti ya. Tapi nanti dulu, kita lanjut dulu materinya ya. Jadi gini, gue ulang lagi ya, gue tuh nggak bisa jawab satu persatu apakah hal-hal yang mengganggu pikiran kalian tuh normal atau enggak. Tapi fakta bahwa kalian mempertanyakan kenormalan diri kalian sendiri, itu adalah sesuatu yang nggak sehat. Buat kalian yang pertanyaan-pertanyaannya kayak serius ya, kayak mempertanyakan pikiran atau emosi kalian sendiri gitu kan, gue yakin ada banyak isu di balik pertanyaan itu. Jadi nanya di comment section YouTube tuh ya, itu nggak akan nyelesain masalah. Kenapa? Karena itu cuma ujungnya aja gitu. Lu butuh ngobrol sama orang yang bisa ngebantu lo buat